Begini, yang namanya ancam mengancam itu ada dua, ada yang spontanitas, ada yang udah dipikirin mengancam, gitu. Tapi dua-duanya adalah tindak pidana. Nah, ancam mengancam itu kan lebih banyak spontanitas, naik emosinya, pukul lo, nanti gue culik lo, itu kan ancaman, gitu. Jadi ancaman itu selalu didasari oleh pikiran. Bos besar yang minta kasih. Soalnya kalau nusuk selalu salah. Bos gede. Bos gede. Ucap ngomong ucap. Kenapa yang mana ucap? Ucap dong, ucap. Nah itu Si pelapor. Udah sampai wakilin aja. Udah sama. Bang sini bang. ini permennya kan. Bang sini bang. Bang, surat kuasa boleh bang? Surat kuasa. Sampai di mana? Ini ada Bang Raja surat kuasanya nih. Sampai di mana? Sampai kalian lahat. Saya sudah ada pembicaraan. Ya, karena dikit Bang Raja lagi Bang Deo, maaf. Ya, tambahan lagi wawancaranya. Yuk. Siapa lagi? Ya, Bang Raja. berdua. Lagi bang. Jadi kalau kita bicara ancam mengancam, ini banyak terjadi di dunia ini. Di Indonesia juga banyak terjadi ancam mengancam. Nah, manusia itu sebenarnya nggak boleh ancam mengancam kan. Tapi ada juga, ada ancam mengancam yang diatur dalam KUHP. Tapi ada juga yang kemudian diatur dalam tindak pidana khusus di dalam Undang-Undang Pers. Nah, sayangnya pers ini kan profesi yang sama setara sebenarnya dengan profesi lain ya. Sama kayak dokter, sama kayak pengacara, sama kayak apalagi notaris. Nah, itu sama punya undang-undang. Jadi pers juga punya undang-undang. Nah, jangan sampai orang menganggap rendah atau mengancam atau menganggap pers itu rendah, jangan sampai. Jadi kita pentingnya adalah supaya pers ini kita jaga, karena Indonesia negara demokrasi di mana salah satu pilarnya adalah pers. Ya, pejabat bangsa itu dia. Jadi makanya pendalamannya ini akan menjadi contoh kasus yang akan akan dilihat oleh banyak orang, oleh banyak masyarakat Indonesia bahwasanya ini pelajaran bagaimana undang-undang pers melindungi pers, begitu. Satu, dan kalau KUHP juga bagaimana KUHP kemudian berlaku secara efektif. Ya, itu aja. Silakan Bang Raja. Ya. Kita menanggapi bahwa tadi telah disampaikan oleh Bang kita bahwa pers itu adalah fondasi bangsa kita. Begitu, Bang, ya. Kedua, terlapor ini memang ya harus diberikan hal seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal pencegahan untuk menyampaikan, khususnya untuk media kan, menyampaikan informasi, mengambil informasi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Abang, undang-undang pers tersebut. Jadi ini tidak boleh. Ya kan negara kita kan sudah mengatur undang-undangnya. Jadi terlapor itu memang wajib dilakukan seperti itu. Ya, artinya laporan ini yang dilakukan oleh pers. Terima kasih. Jadi begini, peristiwa pidana orang membunuh, habis membunuh minta maaf boleh nggak? Boleh aja minta maaf, tapi kan hukum jalan terus, hukum pidana jalan terus. Apalagi ini ada dua undang-undang kan, KUHP sama pers. Jadi siapapun boleh minta maaf. Habis dia nipu, minta maaf juga boleh. Tapi apakah kemudian langsung selesai? Tidak, karena ada undang-undang, ada hukum yang mengatur. Jadi kita menjalankan hukumnya. Bahwasanya panglima tertinggi di Indonesia ini adalah hukum. Ya. Begini, yang namanya ancam mengancam itu ada dua, ada yang spontanitas, ada yang udah dipikirin mengancam, gitu. Tapi dua-duanya adalah tindak pidana. Nah, ancam mengancam itu kan lebih banyak spontanitas, naik emosinya, pukul lo, nanti gue culik lo, itu kan ancaman, gitu. Jadi ancaman itu selalu didasari oleh pikiran, baik pikiran jangka panjang maupun jangka pendek, begitu. Jadi itu sudah masuk unsur pidananya, karena mengancam tadi disampaikan secara verbal, tentunya ada pikiran yang mengolah kata-kata ini. Jadi nggak ada yang kata nggak sengaja atau kilaf, nggak ada. Semua persoalan kalau kita bilang kilaf nggak ada hukum. Kita sebut bahwasanya ini nanti akan menjadi contoh kasus terhadap undang-undang pers, bagaimana undang-undang pers melindungi warganya, yaitu para insan pers. Salah satunya adalah yang nanya. Nanti kita lihat kan, kita nggak tahu siapa. Kalau dia militer, ya berarti nanti kita limpahkan ke militer. Kalau dia sipil, ya memang di sini tempatnya. Begitu kan kita nggak tahu. Siapapun dia, nggak boleh kemudian mengancam orang lain. Begitu.
Ya, saya aja nggak pernah saya diancam bini, ya kan? Apalagi bini kita ancam, nggak pernah juga gitu. Selalu ngumpet-ngumpet hidup kita juga.